17 September 2015 adalah hari yang luar biasa. Di hari itu, gue melakukan kegiatan pendakian ke puncak tertinggi Pulau Jawa, Puncak Mahameru. Gue yang masih SMA kala itu disuguhkan pemandangan yang luar biasa, mulai dari Ranupani, Ranukumbolo, Oro-Oro Ombo, Kalimati, Arcopodo, hingga Puncak Mahameru. Kenangan indah tentang Puncak Mahameru 2015 masih teringat di kepala bersama teman-teman yang luar biasa. Dan sekarang 31 Mei 2026, 11 tahun berselang, gua kembali lagi ke Gunung Semeru. Bukan untuk melakukan kegiatan pendakian, tapi kali ini gua kembali ke Semeru untuk ikutan trail run Solitude Alas Trail Run 2026 yang diselenggarakan oleh Gimbal Alas dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan bagi gua, trail race kali ini bukan hanya tentang race, melainkan tentang napak tilas, kemegahan, kegagahan, keindahan, dan semua kenangan yang tersimpan di Gunung Semeru dan Puncak Mahameru. Halo semuanya, jadi sekarang gua ada di Desa Ngadas, di salah satu desa yang ada di kaki Gunung Semeru. Dan gua bakal ikutan Alas Trail Run, event trail run di Gunung Semeru. Jadi dari Ranupani ke Ranukumbolo, ke Bromo, nanti ke Ranupani lagi. Ini adalah jalur yang bakal gue lewati. Start dari desa Ranupani, kemudian ke Ranukumbolo, kemudian ke Tanjakan Cinta, dan ke Aye-Aye. Abis itu kita keluar dari kawasan Gunung Semeru, kita masuk ke kebun warga, dan kemudian kita masuk ke hutan pegunungan Tengger, hingga kita ketemu di Lembah Watangan Gunung Bromo. Dari situ kita kembali lagi ke desa Ranupani buat finish. Total gue ikut kategori 32 kilo, dan gue bakal ke Ranupani abis ini buat ambil RPC. Let's go! Kali ini gue gak sendirian, gue bakal berdua sama temen gue. Dan gue sedang perjalanan menuju desa Ranupani. Jalannya dingin banget dan kiri kanan kabut. Kita kayak OTW menuju Kahyangan, menuju surga. Sumpah indah banget. Kiri kanan kita bisa lihat pemandangan, dan kalau kebuka kita bisa lihat Gunung Bromo. Dan seperti trail race pada umumnya, sebelum kita mulai race, kita harus cek kesehatan, kita cek mandatory gear, kita cek semua perlengkapan perbekalan yang dibutuhkan agar kita bisa dapat BIB number. Oke, akhirnya selesai juga RPC. Gue udah dapat BIB number, nomor cantik 2003. Ya, semoga besok bisa finish strong dan nggak cedera. Itu yang paling penting. Semoga nggak DNF. Jadi sekarang udah jam 3 pagi. Gue bakal start 32 kilo ATR. Gue sekarang ada di guest house dengan ketinggian 2100 mdpl. Suhu sekarang 10 derajat. Sumpah dingin banget. Bentar lagi gue akan jalan ke Ranupani dan start jam 5 pagi. Mungkin ya. Sampai juga di desa Ranupani, desa terakhir, Rest Village, yang bakal jadi tempat start. Saat nafas gue keluar angin. Sekarang 8 derajat, ketinggian 2100. Detik-detik menuju start pun tiba. Muka tegang keluar dari semua orang. Suhu saat itu 8 derajat dan beneran dingin banget. Let's go!
musik dimulai menandakan waktu start pun tiba. Momen yang sangat menyenangkan dan juga mendebarkan dalam waktu yang sama. Jam 5 pagi, suhu 8 derajat Celcius, ketinggian 2100 mdpl, Desa Ranupani, desa terakhir di kaki Gunung Semeru. Belum lama berlari, dari kejauhan terlihat kegagahan puncak Mahameru dengan asap putih di atasnya. Kemudian gua menyusuri jalur dan sampailah juga di jembatan merah yang terkenal itu. Nah, inilah enaknya kalau ikut event bareng temen. Jadi dia bisa gua suruh buat rekamin gua. Dari kejauhan terlihat Ranukumbolo sangatlah cantik. Hamparan kabut yang menyelimuti Ranukumbolo menjadikan pemandangan pagi itu seperti lagu Silaon Seven, pagi yang menakjubkan. Di titik ini, memori gua teringat pada Genta di film 5 cm. Kalau kata Genta 5 cm, teman-teman, selamat datang di Ranukumbolo, surganya Gunung Semeru. Ayo. Satu Ranukumbolo. Akhirnya sampai juga gue di water station pertama, Ranukumbolo. Tadi harusnya gue pakai lagunya Niji yang andai matamu melihat aku, atau yang kita penantang impian. Tapi pasti copyright kan, jadi ya udahlah pakai lagu itu aja. Yang jelas itu nggak akan mengurangi keindahan Ranukumbolo. Setelah Ranukumbolo, selanjutnya adalah Tanjakan Cinta. Sebuah tanjakan yang terkenal akan mitos tentang percintaannya. Tapi gue nggak tahu mikirin siapa di sini. Tanjakan Cinta. Kalau mitosnya, barang siapa yang mikirin seseorang yang dicintai, maka cita-cita di percintaannya bakal terwujud. Syaratnya nggak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok ke belakang nggak jadi. Tapi gue nggak bakal nengok kok, biar cita-cita gue terwujud. Dan di atas Tanjakan Cinta, kita akan melihat keindahan gugusan sabana Oro-Oro Ombo.
Kilometer 12 Sabana Aye. Ini jalur yang keren banget sumpah. Sabananya keren. Emang Semeru tuh dari sisi manapun cantik. Nggak ada obat. Akhirnya gue keluar juga dari kawasan Gunung Semeru. Dan segmen selanjutnya adalah hutan pegunungan Tengger, kebun warga untuk menuju ke Gunung Bromo. Kilometer 18, total waktu 3 jam 7 menit. Udah keluar dari wilayah Gunung Semeru. Sekarang masuk ke perkebunan warga. Bentar lagi kita ke kawasan Gunung Bromo. Gas. Setelah segmen keindahan di Gunung Semeru, selanjutnya adalah segmen penyesalan dan penyiksaan. Jadi gue masuk ke kawasan hutan pegunungan Tengger, yang dimana gue yakin ini bukan jalur manusia. Ini jalur yang sengaja dibikin buat race ini. Banyak pohon tumbang di jalur yang buat gue harus nunduk dan loncat buat lewat. Dan jalur pun ketutup rumput tinggi-tinggi. Bahkan ada tanjakan yang tai banget kata gue. Yang abis tanjakan itu gue harus downhill dengan pakai webbing buat rappelling. Dan di titik ini gue sempat kepikiran buat DNF karena mental gue udah kena dan di hutan ini gue sendirian. Selamat mendengarkan gue full yapping karena jalur yang tai ini. Kacau. Tanjakan apa ini? 300 meter. EG 400. Apa ini? Tanah licin. Ampun. Heart rate gak aman. Sendiri lagi di hutan. Gak ada orang. Aduh. Kilometer 22. Total waktu 5 jam 8 menit. Masuk ke kawasan hutan pegunungan Tengger, hutan gambut. Allahu Akbar, apa itu? Sumpah gak siap. Jalur apa ini ya Allah? Apa salah hamba ya Allah harus lewat? Ini tumbuhan-tumbuhan. Gak tau lah. Aduh. Apa ini? Jalur apa ini? Aduh, aduh, aduh. Oh. Aduh. Pohon apa ini? Pohon apa? Aduh. Allah. Kilometer 23. Total waktu 5 jam 30 menit. Sisa 11 kilo lagi karena aktual jaraknya itu 34 kilo. Udah keluar dari hutan gambut yang menyeramkan itu. Sekarang masuk ke segmen kebun warga lagi. Dan bakalan uphill 400 EG sampai di Gunung Bromo. Let's go. Ternyata gue kena prank guys. Masuk hutan lagi tetap. Kilometer 25 masuk hutan lagi. Nggak tahu nih hutan apa. Kayaknya emang ini jalur baru dibuat
baru dibikin buat event ini. Banyak banget pohon tumbang, bikin gua nggak bisa jalan, kacau. Bisa finish apa enggak ini? Allah, nggak tahu lah, apa kata nanti lah. Mending jalan aja. Di momen ini gue bahagia banget karena gue ketemu jalan aspal yang menandakan bentar lagi bakal sampai di water station 3. Kilometer 26 masuk jalan raya aspal. Lalu waktu 6 jam 35 menit. Ntar lagi WS 3. Waktunya makan berat. Tenaga udah habis. Nggak tahu lah, sebisanya aja. Sampai juga di WS 3 Bantengan. Total 27,8 kilo, 6 jam 57 menit. Kacau. Semoga finish. Ya kalau kayak gini yang penting finish. Nggak tahu finishnya terluka atau strong. Gas, makan dulu. Bisa kurang, bisa lebih. Ini yang buat jalur ya? Ojo kari iki. Repot terusan iki. Ngomongin mbak jalur Mas, sesuk luwe nemen maneh Mas. Tapi aku gak melok. Wis. Yang 50 mana lebih sakit Mas? Iya pasti jelas Mas. Tolong bola. Kilometer 28 udah lewat WS3, udah lolos COP. Udah tenang, bisa santai sekarang, nggak buru-buru. Dan di depan sana Gunung Bromo. Dari kejauhan Gunung Bromo mengintip dengan indahnya. Dan di tempat ini Genta bilang ke teman-temannya, teman-teman, kalian dapat salam dari Indonesia. Setelah berkeluh kesah gara-gara hutan yang gak jelas itu, banyak pohon tumbang, banyak rumput yang masih tinggi-tinggi, akhirnya bisa tenang sekarang. Udah selesai dari COP dan dapat view Gunung Bromo. Sekarang tinggal 5 kilo lagi menyusuri Gunung Bromo dan sampai di Ranupani. Lalu kita finish ATR kategori 32 kilo dengan total jarak 34 kilo. Oke, bagus. Habis dikasih view Bromo yang bagus, sekarang dikasih hutan gini lagi. Suka-suka kalian lah panitia. Suka-suka kalian. Usah bodoh. Dan di belakang sana adalah Ronde Gulo. Titik finish. Jadi bentar lagi gue bakal finish. Yuk lanjut. Sampai juga di Ranu Regulo, checkpoint terakhir. Jadi kita berlari mengelilingi 3 Ranu. Ranu Kumbolo, Ranu Pani, Ranu Regulo. Seperti tagline event, 3 Ranu 1 tekad. Kilometer 32,6, checkpoint terakhir Ranu Regulo. Sekitar 2 km lagi kita akan finish di desa Ranupani. Sebentar lagi dan alas teroran kategori 32 kilo dengan jarak 34 kilo akan gue selesaikan. COT 9 jam, sekarang 8 jam 48 menit, 12 menit lagi harusnya bisa lah ya. Yuk. Let's go! 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 Go, thank you! Go!
52 geng TR 2000. Go! Gas, 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 yo, 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 gas, go! Ayo, ayo. Mas, belajar kerja apa? Selamat, thank you. Bisa yuk kategori 50. Akhirnya 32 kilo finish strong. Let's go. Oke. Sudah terlihat. Akhirnya gue berhasil menyelesaikan ATR alas trail run kategori 32 dengan jarak 34 kilo dan elevation gain 1700 meter. Gue finish kalau by jam gue itu 8 jam 49 menit 59 detik dari COT 9 jam. Jadi gue tuh finish 10 menit sebelum COT. Bener-bener mepet. Pengalaman kemarin luar biasa. Gue bisa lihat Ranukumbolo, Ranupani, Ayaya, Ororo Ombo. Yang indahnya tuh luar biasa, nggak dilawan. Terakhir kali gue kesini tuh 2015 dan sekarang 2026, 11 tahun kemudian gue kesini lagi. Dan keindahan Gunung Semeru, Gunung Bromo dan kawasan sekitarnya itu nggak ada obat. Dan kayaknya gue bakal tertarik lagi untuk kesini untuk sekedar mendaki, liburan atau trail run lagi. Semoga diberi kesempatan biar gue bisa beraktivitas di kawasan TNBTS lagi. Dan alhamdulillah gue bisa finish strong. Sampai jumpa di race trail selanjutnya. Ciao.